Kita akan mulai ibadah kita ya. Kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa, dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri anak-anak. Kita mau doa Bapa kami ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Let's pray. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Good morning everybody. Good morning. Mana tangannya? Mana tangannya? Good morning everybody. Ya, dadah-dadah dulu sama Bu Guru dan teman-teman. Good morning everybody. Kita mau nyanyi dulu ya. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody. Good morning everybody. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Puji Tuhan ya, anak-anak semuanya sehat, siap memuji Tuhan pagi ini ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Anak-anak sudah memuji Tuhan semua? Sudah? Anak-anak bisa lagunya? Bisa, kan ada lagu baru ya anak-anak? Ada lagu baru tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Anak-anak dengerin ya. Lagu baru anak-anak. Di sini, taruh sini ke sini. Anak-anak
masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Di api mereka tidak mati, berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Bagus ya anak-anak lagunya. Bagus anak-anak lagunya. Nanti belajar lagi ya. Ya, kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Halo adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab ya. Halo. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mana sikap doanya? Lipat tangan ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab ya adik-adik. Halo adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait manfaat dan bahaya dari api. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya manfaat dari api? Manfaat dari api yang pertama adalah dapat dipergunakan saat memasak. Yang kedua, api juga bermanfaat untuk menerangi manusia ketika dalam kegelapan. Yang ketiga, api juga dapat dipergunakan untuk menghangatkan tubuh manusia. Nah, tetapi adik-adik, di balik manfaat api, kita juga harus berhati-hati kepada api. Karena ketika kita tidak menggunakan api dengan baik dan benar, api menimbulkan bahaya. Bahaya yang seringkali ditimbulkan oleh api adalah terjadinya kebakaran. Nah adik-adik, demikian penjelasan terkait manfaat dan bahaya dari api. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan 3 orang yang dibuang ke api yang menyala-nyala, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh seorang raja bernama Raja Nebukadnezar yang berasal dari Babel. Pada saat itu, ia membuat sebuah patung yang begitu tinggi dan terbuat dari emas. Setelah patung itu selesai didirikan, Raja Nebukadnezar mengundang semua pimpinan bangsa untuk melihat patung yang telah didirikannya. Kemudian semua pemimpin bangsa pun datang ke bangsa Babel untuk melihat patung yang didirikan tersebut. Lalu pengawal mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung itu. Apabila mereka tidak menyembah, mereka akan dihukum. Karena semua orang pada takut, lalu mereka datang dan sujud menyembah kepada patung emas yang telah didirikan tersebut. Akan tetapi, Kasdim melaporkan bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung tersebut. Lalu ketiga orang tersebut pun ditangkap. Ketiga orang tersebut adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ditangkap karena tidak mau menyembah patung tersebut. Lalu ketiga orang itu diikat dan dimasukkan ke api yang menyala-nyala. Akan tetapi Raja heran, mengapa
ada 4 orang di dalam api yang menyala-nyala tersebut dan mengapa mereka tidak terbakar. Dan ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan bersama dengan mereka di dalam api tersebut. Tuhan melindungi mereka agar mereka tidak terbakar. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka untuk keluar dari api yang menyala tersebut. Lalu mereka pun keluar dari api tersebut dan terlihatlah bahwa mereka tidak terbakar sama sekali dan mereka masih tetap juga baik sama seperti awal. Akhirnya pada saat itu Raja Nebukadnezar mengetahui bahwa kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar, karena mereka itu mempunyai kuasa Tuhan. Oke adik-adik, ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kenapa-napa saat mereka dilemparkan ke api yang begitu menyala-nyala karena mereka percaya bahwa Tuhan sebagai sumber kehidupan yang akan menentukan kapan kehidupan seseorang tersebut akan berakhir. Karena iman percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan, mereka pun diselamatkan oleh Tuhan. Demikian kita adik-adik, meskipun kita dalam keadaan apapun, kalau kita percaya dan kita yakin bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan, Tuhan akan tetap menolong kita. Demikian adik-adik firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya kita mau percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita. Ayat hafalan bagi adik-adik pada hari ini adalah Matius 25 ayat 21b. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Demikian ayat hafalan untuk adik-adik. Jangan lupa diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai berjumpa berikutnya. Tuhan memberkati. Ya, anak-anak sudah siapkan celengannya. Sudah siapkan celengannya. Ya. Kita sudah siapkan celengannya. Sudah siapkan uangnya. Iya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita mau berdoa dulu buat persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami memberikan persembahan buat Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan dengan pujian bawa persembahanku ya. Bawa persembahanku. Udah disiapkan? Udah ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan cinta, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
aktivitas hari ini? Sudah? Kalau sudah siap, yang pertama anak-anak siapkan kertas yang berwarna kuning, kertas lipat berwarna kuning. Sudah? Berikutnya, kertas lipat kecil yang berwarna merah, ada gambarnya juga. Yang terakhir, siapkan ayat hafalannya. Oke deh, anak-anak sudah siap? Nah, ini semua kertasnya diletakkan di meja. Kita akan lihat bagaimana caranya kita akan membuat aktivitas hari ini. Anak-anak sudah tahu aktivitasnya? Membuat apa ya tadi ya? Membuat apa ya tadi ya, Lilin? Nih, punya Miss Melia sudah jadi. Nih ya, nanti anak-anak silahkan buat seperti ini. Setelah ibadah usai, anak-anak bisa melanjutkannya membuat lilin ini. Dan nanti ayat hafalannya ditempelkan di tengah lilin. Oke anak-anak, selamat mengerjakan aktivitas ya nanti ya. Oke anak-anak, ibadah kita sudah usai. Sebelumnya Miss Melia mau ajak kalian menyanyi satu lagu. Anak-anak pernah dengar lagunya Setinggi-tingginya Langit? Sudah pernah dengar? Oke, kalau sudah pernah berarti menyanyinya keras dan penuh semangat. Yang belum pernah dengar lagunya, kita belajar sama-sama ya. Oke, silahkan anak-anak berdiri. Kita menyanyi sambil berdiri. Kita mau pakai gerakan ya. Oke, sudah siap ya? Sudah berdiri semua? Oke, Ismailia juga sudah berdiri. Nah, oke, 1, 2, 3. Setinggi-tingginya langit, lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, sedalam-dalam lautan. Jongkok. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus
beribadah. Kiranya Tuhan akan memberkati pertumbuhan anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati anak-anak dan keluarga, berikan kesehatan dan jauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Tuhan memberkati. God bless you. Dadah teman-teman semua. Let the seeds grow.